Maksudnya dalam artian ngajar banyak lika-liku anak-anak kan ya Pak. Maksudnya ada yang bandel, ada yang gimana gitu. Sekarang ini Pak, coba satu aja Pak nama menurut Bapak nih yang ngebanggain Bapak lah sebagai pengajar gitu Pak dulu Pak. Kayak di kelas saya aja nih Pak misalnya. Ada anak yang buat saya itu bandel banget. Tapi kalau pelajaran Bapak nurut tuh anak gitu loh maksudnya. Nah itu tips dan trik dari Bapak pribadi itu gimana sih Pak buat nanganin anak? Oh, maksudnya korelasinya ntar bisa jadi seperti tadi korelasinya buat saya nanganin anak saya gitu Pak maksudnya. Jadi ini salah satu juga tadi yang saya ambil kutikan tentang perjalanan di zaman dari ini ke zaman kemarin dulu sampai zaman sekarang. Menurut Bapak di sekolah itu kurikulumnya itu berkembang atau gimana sih Pak? Maksudnya dalam artian dulu tuh cuman ngajarin A sampai Z, sekarang harus ngajar A aksen, B aksen, C aksen, atau sebenarnya sama aja cuman perkembangan anaknya yang lebih mahir ketimbang anak-anak dulu gitu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak gudang yang udah pada nonton ngikutin video-video kita sebelumnya. Kali ini di sebelah kita udah datang the one and only, salah satu guru saya pribadi, guru terbaik buat saya juga, Bapak Nispan Prayoga. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Iya. Tapi kemana matanya? Kenapa? Kesana Pak, mohon maaf Pak. Iya. Jadi guru komputer saya yang sekarang saya hidup di dunia kreatif berawal dari beliau nih ngajarin saya beberapa hal. Tapi jujur aja nih Pak, apa namanya, tingkat kreativitas saya masih AMD Pak. Masih ATM maaf. Amati tiru modifikasi. Jadi waktu itu Pak Yoga ini pernah ngomong, maksudnya pernah ngasih materi, bikin aja desain yang simple. Nah saya bikin desain simple yang Pak Yoga minta. Jadi yang lain berkreasi, saya cuman apa yang beliau minta saya kreasiin aja di situ aja. Jadi masih di tahap itu Pak. Jadi belum bisa buat sendiri. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga udah berani, yang penting kan? Udah berani bikin sendiri semuanya. Yang sederhana ya. Iya. Misalkan di awal-awal saya minta yang rumit, ntar pusing kalau belum bisa kan gitu kan? Iya. Nah, kita udah datang nih SMK 59, tempat sekarang Bapak Pak Yoga mengajar adalah di daerah Jakarta Selatan ya. Sekarang kita ada di kediaman beliau yang ada di luar kota, saudara-saudara, luar biasa. Suasana asri, masih kedengar suara-suara jangkrik, mantap. Asri banget Pak di sini ya Pak. Iya. Bapak perjalanan dari sini ke sekolah berapa jam Pak? Kalau ke sekolah tergantung kebutuhan. Kalau saya santai 1 jam 10 menit, agak sedikit cepat bisa 50 menit. Kalau kenceng banget bisa setengah jam sampai, tergantung kebutuhan. Tapi itu macet nggak Pak tapi Pak? Dalam kondisi lancar. Kalau macet, wah stres ya Pak? Macet, wah iya. Semua orang pasti kalau kena macet pasti stres. Iya. Untungnya sekarang motornya udah pakai motor matic, jadi nggak semain kopling lagi. Iya. Punya gigi. Bapak dulu bukan kopling dong? Dulu KZR ya kan? Dulu KZ. Iya. Besar motornya daripada orangnya, mohon maaf. Lucu pokoknya. Pak Yoga adalah salah satu orang yang bisa dilihat sampai sekarang belum terlalu badannya ketimbang saya mah besaran saya kan kecil. Motornya gede, pakai kemeja lebih besar. Jadi kalau mau motor seru sekali. Iya dulu pakai KZ. Iya, pertama pakai Honda C70. Masih ada tuh motor di dalam. Wow, Hondanya masih ada. Ngajar pakai Honda C70, terus ganti pakai Kawasaki KZ, kemudian ganti pakai Supra X, dan sekarang pakai motor matic. Iya. Lumayan nyaman pakai motor matic. Iya Pak, nyaman, udah mau kemana-mana juga tuh. Kena macet saya tinggal turun kaki gitu kan. Iya betul. Karena kalau turun standar mesinnya mati. Ya, udah dipikirin sama orang Jepang gitu Pak. Udah ada ISS sekarang. Nah, iya. Pak kita cerita tentang sekolah Pak, boleh ya Pak ya? Iya boleh. Jadi gimana? Dulu pertama kali 59 Bapak bisa dibilang pengajar pertama 59, maksudnya angkatan pertama pengajar 59 bukan sih Pak? Iya. Saya termasuk yang ada di angkatan pertama bisa. Pengajar sampai sekarang berarti Bapak ya beliau ya. Jadi beliau adalah yang ngajar dari angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang. Nah, ceritain dulu Pak gimana waktu pertama kali, atau bahasanya ngelamar di 59 atau prosesnya masuk ke 59 itu Pak?
prosesnya dulu 59 belum ada waktu saya ngelamar 59 belum ada waktu ngelamar. Tuh, teman-teman sekalian. gitu. Jadi waktu itu saya ngelamar ke SMK 18. SMK 18. Nah, terus saya diterima di sana, kemudian ada 59, saya ke 59 gitu sampai sekarang gitu kan. Ya, dulu ya masih awal-awal itu kita masih numpang 59 tuh masih numpang di SMK 18. Iya, Jadi SMK 18 pagi, kita siap. siangnya gitu kan. Ya itulah kebagian. Dulu saya kalau misalkan ke sekolah sangat irit karena Beda gang rumah saya deket banget di belakang sekolah. di belakang sekolah. Cuman tetap kalau misalkan mau ke sekolah harus muter dulu gitu kan. Oh iya, ke depan. Iya, ke depan ke depan. Iya, karena emang bener-bener di belakang sekolah. Iya. Kalau pagar belakang lagi dibuka, saya tinggal nyeplos aja tuh. Tiga lewat belakang sekolah, betul. Oh, jadi dulu pertama kali itu ngelamar di SMK 18 Iya, dulu. sebagai pengajar apa, Pak? Komputer dulu ajar nggak? Emang kebetulan SMK 18 butuh waktu itu, Pak? Enggak, waktu itu nggak ada kebutuhan dan lainnya, saya masukkan aja lamarannya ke sana. Ternyata tahun-tahun berikutnya ada kebutuhan dan mungkin karena data saya masih ada di sana, saya diminta untuk bisa bergabung. Oh, alhamdulillah. Pengajar terbaik di SMK 59 sekarang, mantap ya. Biasa-biasa aja. Iya, alhamdulillah. Banyak yang baik, saya yang biasa-biasa saja kok. Yo, mantap. Iya. Jauh sekali rumahnya, Pak, benar. Jadi butuh perjuangan 1 jam itu juga udah pagi-pagi. Kita masuk 6:30 sekarang ya, Pak ya. Iya. 6:30, guru ya paling enggak jam 6 udah sampai. Nah, terus ini Pak, apa namanya? Berarti sekarang udah berapa tahun Pak di 59, Pak? Sekarang angkatan berapa sih, Pak? Sekitar 16 tahun saya di sana. Wih, udah 16. Dari sejak saya Udah angkatan 16. belajar di sekolah. Iya ya. 16 tahun, lama banget ya. Maksudnya dalam artian ngajar banyak lika-liku anak-anak kan ya, Pak. Maksudnya ada yang bandel, ada yang gimana gitu. Sekarang ini Pak, coba satu aja Pak nama menurut Bapak nih yang ngebanggain Bapak lah sebagai pengajar gitu Pak dulu Pak. Kalau Terus kenapa gitu Pak? nama yang buat saya bangga banyak sih ya. Iya. Karena anak-anak itu ada yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu udah suatu kebanggaan. Iya Kalau betul. saya sebut nama, ntar yang lain juga yang punya membanggakan saya salah. Karena banyak. Oh iya yang benar. Saya hampir semuanya buat saya anak-anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal. Iya benar. Hanya karena mereka belum menyadari saja gitu kan. Bahwa Iya betul Pak. Dewasa ini saya menyadari itu Pak. Makasih apa Pak. yang mereka lakukan itu mungkin saat itu belum mereka sadari bahwa itu tidak baik. Karena Iya. kalau kita bukan hanya sebagai pendidik saja di sekolah, Yap. tapi di rumah pun juga sama. Oh iya Bahwa benar. kita pasti pada yang lebih muda, karena anak kita itu pasti punya pemikiran bahwa ada hal-hal yang mereka lakukan itu tidak pas Betul. dari norma akhlak Betul. dan lainnya. Tapi Iya. pasti kita ngasih pembatasan gitu. Iya. Nah, tinggal mereka bisa nerima atau tidak, itu terserah mereka gitu. Dan tugas kami adalah mengingatkan kepada mereka bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan saat nanti lebih dewasa, ya kedisiplinan, akhlak yang lebih baik itu yang akan lebih banyak digunakan Betul Pak. dalam bermasyarakat. Ya mungkin biasanya menyadarinya saat mereka sudah berkeluarga, Iya. sudah memiliki anak gitu. Iya. Jadi itu yang biasanya di situ tuh, kalau yang bisa menyadari, kalau yang enggak ya itu sudah macam-macam. Tapi biasanya banyaknya seperti udah punya anak, bagaimana rasanya anak itu misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, pasti oh iya, kita harus kasih batasan ke mereka gitu kan. Misalkan ada anak kita nih masih kecil, Iya. merangkak gitu, Iya. tiba-tiba ada makanan yang dia tidak harus tidak makan, pasti kita akan selamatkan makanan itu gitu. Iya benar Kayak Pak. gitu. Kejadian sama anak saya tempo hari, kita kurang pengawasan, tempo hari bukan kurang pengawasan, sedang Lengah gitu. kurang konten. Kurang konsen. Anak saya lagi belajar merangkak, ada cabai rawit gitu kan. Cabai Dia rawit. nggak tahu, main masukin mulut aja gitu kan. Ya Jadi ampun, gitu. lucu banget. Gitu. Lucu banget buat saya itu. Cuma. Itu emang pengalaman anak saya yang pertama gitu kan. Iya. Ya itulah hal-hal itu. Saat mereka mau naik pagar, naik mana, kita pasti ada yang merasa khawatir, takut jatuh gitu kan. Cuman ya kita, tugas kita adalah memberikan batasan kepada mereka, jangan sampai mereka bebas-bebasnya saja. Memang kita hidup bebas mau kita, tapi tetap ada batasan yang harus Betul. kita buat untuk diri kita. Tidak bisa semuanya bebas-bebasan aja tanpa aturan sama sekali gitu kan. Itu. Iya Pak, iya benar. Saya juga merasakan dewasa ini baru saya rasakan hal-hal itu kan gitu. Terima kasih buat waalaikumsalam buat Bapak Yuda. Apa kabar Pak? Nah terus
Itu di sekolah, maksudnya cerita-cerita di sekolah, pengalaman-pengalaman di sekolah berarti banyak banget ya Pak. Ngurusin anak-anak yang dari sononya udah pinter, terus ngelawan apa namanya, ngurusin anak-anak yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Menurut Bapak tips and triknya gimana sih itu Pak? Maksudnya ada nih Pak yang kayak di kelas saya aja nih Pak misalnya. Ada anak yang buat saya itu bandel banget. Tapi kalau pelajaran Bapak nurut tuh anak gitu loh maksudnya. Nah itu tips dan trik dari Bapak pribadi itu gimana sih Pak untuk nanganin anak? Oh, maksudnya korelasinya ntar bisa jadi seperti tadi, korelasinya buat saya nanganin anak saya gitu Pak maksudnya. Ya kalau masalah tipsnya, saya nggak mau tips apa-apa ya. Yang saya lakukan adalah memberikan yang baik buat mereka semua. Saat mereka tidak punya motivasi, ya kita ngasih motivasi bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang baik kalau mereka nggak motivasi. Satu contoh deh misalkan, kita kebetulan saya ngajar multimedia gitu. Iya, ngajar produktif. Salah satu hal yang kita berikan kepada siswa adalah tentang project work, di mana semuanya kita harapkan tugas-tugas itu selesai pada waktu yang kita tentukan. Karena saat nanti mungkin di SMK kita tidak terlalu terikat dengan yang namanya due date atau tenggat waktu, batas waktu gitu kan. Cuma saat nanti kita di perusahaan dan lain-lain, kasih tugas, betul, harus selesai sekian, segera dan lainnya itu harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan resikonya ya mungkin kondisi kita di perusahaan akan berkurang, gitu kan. Kemudian pasti penilaian kinerja kita juga kurang baik gitu kan. Bisa saja mungkin kita akan digantikan oleh orang yang lain. Itu yang satu hal yang saya berikan, walaupun saya tahu pada akhirnya tidak semua juga bisa begitu gitu kan. Anak-anak yang spesial, anak-anak yang biasa yang bisa melaksanakan itu, cuman banyak juga sih mereka santai-santai aja, tapi ya itu udah bagian dari kehidupan, dari pendidikan. Tugas kami hanya mengingatkan seperti itu. Salah satu contohnya, misalkan kamu Ji. Iya, saya Pak, maaf ya Pak. Nih, saya kasih tugas. Saya dikasih tugas. Saya suruh ada order. Panji, saya punya order. Tolong buatkan stiker 1000 buah. 1000 buah. Ukurannya 3 kali 5 cm. 1000 buah. Kalau selesai, ordernya 15 juta. Gitu kan. Kerjakan 2 hari. Itu kira-kira kalau kamu gimana? Kalau 1000 stiker loh. Kalau dewasa ini Pak. Dulu zaman dulu. Iya, saya bingung kalau dulu. Maksud dalam artian saya kan nyari arahan dulu itu. Ya kan? Kalau sekarang? Ya bisa, saya tangkep. Mau Roro Jonggrang ntar pagi juga insya Allah bisa saya kerjakan. Makanya kan itu satu hal ilustrasi bahwa kalau kita punya due date, punya target dan lain-lain, itu satu motivasi yang baik. Dan itu saya gunakan sekarang ini, order stiker 15 juta itu saya pakai gitu kan, pada anak-anak. Jadi, itu motivasi sekarang. Tugas-tugas itu saya pengennya anak-anak ya diselesaikan sesuai dengan waktu yang ada yang diberikan oleh gurunya untuk melatih diri. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, dulu dikasih Pak Yoga tugasnya begitu, aku bisa kok gitu kan. Wah susah banget dikasih tugas Pak Yoga, gue belum bisa ngapa-ngapain gitu kan, belum bisa apa, kasih tugas berat banget. Tapi karena gue motivasi, mau gue uber gimana caranya, gue cari informasinya, akhirnya bisa gitu kan. Ya itu akhirnya bisalah tugas yang berat kita kerjakan, apalagi misalnya dikasih di kantor, tugas yang ringan-ringan, yang berat ya gue udah pernah ngerasain gitu kan. Begini. Jadi ya tapi emang banyak anak-anak yang mungkin kurang menyadari ya tentang hal itu. Ya, saya juga nggak tahu apakah karena zamannya atau karena memang motivasinya kurang bisa. Ya banyak juga anak-anak yang agak sedikit lalai gitu kan. Tapi ya itu udah bagian dari pembelajaran yang kita lakukan gitu. Jadi ya saya bikin enjoy saja. Karena anak-anak itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kita punya banyak anak-anak yang luar biasa. Yang prestasinya ya di sekolah prestasi bagus, di kehidupan prestasi bagus, di ke level lomba tingkat nasional pun juga bagus gitu kan. Walaupun kalau kita hanya pembimbing saja, tapi yang hebat adalah anak-anak yang bisa punya prestasi. Kita hanya sebagai pembimbing di sekolah ya memberikan motivasi, memberikan arahan. Nah, selanjutnya ya terserah mereka gitu. Iya Pak. Jadi ini salah satu juga tadi yang saya ambil kutikan tentang perjalanan di zaman dari ini ke zaman kemarin dulu sampai zaman sekarang. Menurut Bapak di sekolah itu
kurikulum itu berkembang atau gimana sih Pak? Maksudnya dalam artian dulu tuh cuman ngajarin A sampai Z, sekarang harus ngajar A aksen, B aksen, C aksen, atau sebenarnya sama aja cuman perkembangan anaknya yang lebih mahir ketimbang anak-anak dulu gitu Pak? Ya. Kalau kurikulum berkembang dalam arti teknologinya pasti berubah gitu. Iya. Oh iya, karena Tapi, produktif ya. Ya, produktif di multimedia, apalagi di multimedia itu kan software tiap tahun Jalan pasti terus. ganti, ya. Iya, benar. Kalau masa kurikulum pendidikannya hampir mirip-mirip, mungkin ya berbeda istilah saja gitu ya sama aturan-aturan. Cuman dalam isiannya hampir mirip saja kok. Kayak saya sekarang saya lagi megang pelajaran tentang audio video, Audio video. Oh, Ya. dulu nggak terlalu ada ya Pak? ada di kelas 3 dulu. Iya, kelas 3. Ya karena mau bikin videonya. Tapi nggak terlalu mendalam karena lebih fokus ke dulu zamannya saya flash art dulu kalau nggak salah tuh. Ya itu di situnya tuh frame per frame-nya yang dulu dipelajarin detail. Audio video itu ya banyak istilah, ada tentang alur proses produksi, Iya. pengetahuan tentang kamera dan lain-lain. Ya isinya sama saja, karena audio video itu ya bagaimana bisa memadukan antara audio dengan video menjadi sebuah tampilan yang bisa membuat Packaging. kita nikmat gitu kan, Iya. menyaksikannya gitu kan. Di sana ada editing gitu kan, menggabungkan gambar-gambar, video, audio, kita urutkan sesuai urutan yang benar gitu kan, yang enak sehingga bisa enak dilihat lah untuk ditonton gitu kan. Kayak gitu. Pada Oh, isinya iya. sama saja gitu kan, mirip-mirip, ditambah efek-efek gitu kan. Ya, itu tinggal bagaimana anak bisa mempunyai motivasi untuk mempunyai efek yang banyak sehingga saat diminta untuk membuat bumper dan lainnya mereka punya kemampuan yang bagus gitu kan. bumper kita belum punya. Oke. Berarti perkembangannya sebegitunya ya, maksudnya dalam artian audionya aja mungkin sekarang dipelajarin di software berbeda ya Pak. Kalau dulu di zaman saya kalau nggak salah udah include di Unit kan? Iya, ada di Unit. Di kita di sekolah juga pakai campur-campur sih, tergantung. Kalau saya pribadi nggak pernah harus pakai software apa, yang penting bagaimana audio bisa diedit, mau pakai Adobe Audition, Iya, Adobe silakan, Audition. mau pakai Audacity silakan, mau ngeditnya pakai Unit, mau pakai Premiere, mau pakai Vegas, Sony Vegas dan Iya. lainnya, silakan. Pokoknya bisa dibuat sebuah video editing yang enak gitu kan, karena kan apalagi sekarang kan udah di Android saja sudah banyak gitu kan untuk editing video gitu kan. Iya. Jadi Iya benar Pak. gimana caranya kalau misalkan harus pakai Premiere, ya mungkin untuk yang nggak punya Premiere repot. Iya. Sementara harus on time, harus online, cepet nih. Iya, Misalkan bikin benar-benar. video, mau buru-buru kirim, ya pakai Android saja bisa, ya silahkan dilakukan. Yang penting dasar-dasar editingnya bisa dipahamin, bagaimana melakukan timing gitu kan. Jangan sampai timingnya nggak pas gitu kan. Iya. Gitu. Karena yang buat saya yang ya hampir dari tahun ke tahun, materi andalan saya untuk pengaturan timing itu satu, Apa bikin Pak? video klip. Bikin video Video klip. klip. Iya. Iya. Apa maksudnya tes akhirnya masih bikin video Pak? Iya, pokoknya berupa video kan, audio video kan, kayak gitu kan. Itu tes akhirnya sampai detik ini masih itu? Iya. Oh. Enggak, tergantung materi masing-masing guru gitu kan, kayak gitu. Kalau untuk Oh tes iya, akhirnya, oh iya sekarang gurunya ada banyak. kalau misalkan Betul. tes akhir itu kan Hmm. tergantung materi yang diberikan di UKK nanti gitu kan. Iya, Sekarang betul. kita udah pakai LSP gitu kan. Jadi ya standar pakai standar LSP kita gitu di SMK 59. Jadi, Oh iya. Jadi pakai- perkembangannya udah sebegitu bagus ya sekarang SMK 59 pada dasarnya, karena dari zaman ke zaman kayak dulu, makanya saya bisa bilang di zaman saya itu ya benar-benar apa yang beliau katakan saya kerjakan. Kalau sekarang mungkin bisa diperkembangkan sama anak-anak gitu ya Pak. Dan Di emang kalau sekarang dibandingkan zaman dulu, hampir anak-anak yang punya peralatan buat mengediting itu sangat sedikit. Maksudnya Dan juga mungkin speknya nggak tinggi ya, sekarang? seperti laptop gitu kan. Iya. Zaman dulu. Oh zaman dulu ya. Jadi memang kita di sekolah sih disediakan untuk semua siswa kebutuhan buat PC-nya, Iya. buat ngedit seperti zaman kalian gitu kan. Bagus itu, mantap. Sama masih sampai sekarang pun masih disediakan full buat anak-anak, ada 3 lab multimedia yang dipakai. Wow, sekarang ada 3 bos, ada 3 buat teman-teman. Tapi alhamdulillah juga dari pihak orang tua muridnya sendiri yang menyadari bahwa kebutuhan itu adalah buat anaknya sendiri, Iya, sehingga benar. mereka berusaha semaksimal mungkin Betul. memberikan
ya minimal laptop lah yang Mm-mm. sesuai spesifikasi gitu kan. Jangan sampai yang biasa-biasa saja, agak sedikit ya spesifikasinya bisa mendukung lah gitu. Iya, multimedia buat editing segala macam. Itu lab 3 udah sama yang mengetik, Pak. Ada lab KKPI kan? Ada lagi satu lab. Berarti ada 4 itu lab. Ada 4 lab, ada 4 sekarang di SMK 59. Lab ada 4. Yo, lo saya emas loh, maksudnya di zaman saya cuma 1 dan itu 1 pun emang sebenarnya speknya bagus banget. Jadi cuman di dalam apa namanya? Zaman dulu bagus banget. Iya, zaman dulu bagus banget. Sekarang udah ketinggalan. Oke, mantap. Iya bener, dulu zaman saya tuh bagus banget lab di sana. Sekarang udah ada 3 kelas, cukup semua berarti Pak, tapi ya. Cukup. Karena sekarang semua 4 ya. Maksudnya? Kan zaman saya cuma 2 Pak angkatan. Oh iya. Enggak, kalau sampai sekarang pun masih tetap 2 gitu. Semua 2. Jadi ada tambahan lagi 2 angkatan kemarin tuh kelas multimedia tambah 1. Jadi Wow. ada 5 gitu kan. Cuman karena keterbatasan ruang di kita, Iya. 2 tahun lalu kita terima 3 kelas multimedia, 2 kelas bisnis daring pemasaran. Sekarang ini karena ruangannya agak sedikit terbatas untuk pakai moving class, Iya, moving class. itu ya tahun ini kita terima 2 kelas saja. Wow, sempat ada loh. Berarti buat teman-teman yang nggak tahu, di SMK 59 sempat menerima multimedia MM3 dong. Iya. Udah tidak MM1, MM2 lagi, udah sempat Sekarang ini MM3. adanya kelas 10-nya MM2, kalau 11 dan 12-nya ada MM3-nya. Wih, baru tahu. Berarti belum lulus di angkatan itu. Yang angkatan ini belum. Oh. Tahun depan mereka lulus. Nah, kalau moving class-nya gimana tuh, Pak? Moving class-nya ya kita bagi-bagi. Sampai semua nih, sekarang masih moving class. Hanya untuk jurusan multimedia saja. Jurusan Karena- multimedia Karena moving kita class. labnya kan dengan penambahan kelas untuk MM3 itu kan labnya perlu tambahan gitu kan, sehingga Kan ini jam pelajarannya bertambah dong dari zaman saya ya. iya pasti bertambah. Bertambah, jadi Sehingga multimedianya lebih banyak. kebutuhan labnya pun agak lebih banyak. Bukan kebutuhan lab, kebutuhan ruangannya. Kebutuhan ruangannya. Agak lebih banyak, sehingga kalau dulu saat kalian sabar saat, Mantap, yang punya kawasan. saat kalian harus belajar dulu meninggalkan ruang kelas, Ya. itu kan kelas kosong. Kelas kosong. Nah sementara sekarang kalau dilakukan seperti itu, ada kelas yang nggak kebagian. Jadi Oh, sehingga sekarang. untuk mengisi kelas yang kosong itu kita Isi. bikin kelas. Moving class. Jadi taruh di lab, nanti ganti-gantian gitu kan. Ya gitu. Jadi nggak ada ruang yang kosong, itu persis semua ruangan. Ya gitu. Ruang guru sekarang kalau di mana, Pak? Masih di lantai 2? Masih lantai 2. Oh iya iya, maksudnya lab sampai 3, lantai 2, berarti lantai 2 hanya khusus lab sama ruang guru, bisa jadi begitu? Iya. Oh, berarti ruang guru, perpustakaan, sama lab. perpustakaan di ruang 2. Ruang OSIS sudah nggak ada, Ruang OSIS diganti. Oh, di bawah. ada. Ruang OSIS ada di bawah. Oh, diganti di bawah. Iya, Ada di dulu bawah. zaman pertama kali masuk, sekarang udah jadi pantry. Iya. Dulu masih gerbang. Mm-mm. Iya, sekarang udah jadi pantry. Dulu teman buat angkatan saya tuh yang suka kagak nyatet nilai, madolnya lewat situ itu.